Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Gonami Farm dimanapun berada. Kali ini kita akan mengulas masalah penyakit ya, kesehatan ternak. Ya, jadi mungkin masalah penyakit ini juga menjadi masalah yang ada di semua farm ya. Cuman mungkin beda farm itu beda jenis masalahnya aja, beda jenis penyakitnya. Nah, kalau di Gonami Farm sendiri yang kita hadapi mungkin udah 5 bulanan ini ya. Jadi banyak kambing-kambing yang terkena gudikan atau mungkin semacam skabies ya. Mungkin bisa lihat teman-teman di sini ya. Jadi seperti ini ya, kambing-kambing yang terkena gudikan atau mungkin skabies atau apalah namanya ya di masyarakat itu. Tapi intinya adalah penyakit parasit ya, yang disebabkan oleh parasit eksternal yang menyerang bagian kulit ya. Jadi dalam bentuk itu bisa kayak semacam kutu yang kemudian dia berada di kulit ya, ada yang di permukaan dan juga ada yang dia sampai menggali ke dalam kulit ya, sehingga seperti ini menimbulkan rasa gatal yang luar biasa. Nanti akan tampak kambing itu sering garuk-garuk. Penyakit ini biasanya dia muncul kalau di Gonami Farm itu biasanya mulainya dari telinga, kemudian leher. Baru setelah itu kalau kemudian penanganannya telat itu, baru kemudian nanti dia akan menjalar sampai ke seluruh tubuh. Ya, bisa sampai ke muka, kemudian di dada, perut, kemudian sampai ke di kaki, ya. Bisa sampai seperti itu. Jadi menjalar semua ke bagian tubuh. Kulitnya itu akan mengeluarkan semacam keropeng yang kemudian mengering itu. Jadi kayak kulitnya itu jadi kaku. Salah satu yang kemudian yang disinyalir menjadi pintu masuk dari penyakit seperti ini, itu ada ternak-ternak yang dari luar ya, yang dia terkena penyakit seperti ini ya, tapi masih dalam taraf yang ringan gitu. Kemudian masuk ke kandang ini tidak melalui screening yang ketat. Yang menjadi pelajaran sebenarnya adalah kalau kita kemudian berbicara bagaimana tindakan preventifnya, ya pentingnya biosecurity. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita care dengan ternak-ternak yang masuk ataupun mutasi ternak ya, perpindahan ternak apalagi dari luar kandang masuk ke kandang kita. Itu harusnya ada semacam protokol kesehatan seperti itu. Ya, misalnya ketika ternak masuk ya ke kandang kita itu menyediakan kandang khusus karantina ya. Ternak yang baru masuk itu kita karantina selama ya kurang lebih minimal 7 hari, sambil kemudian kita mengobservasi ya kemungkinan penyakit-penyakit yang dibawa oleh ternak tersebut ya, baik itu kita beli maupun mungkin pemberian dari orang lain ya. Salah satunya adalah penyakit yang seperti ini yang penularannya cukup masif. Untuk treatment penyakit seperti ini itu butuh waktu yang agak lama ya, gitu. Jadi ya itulah salah satu pelajaran ya kemudian kita bisa ambil adalah pentingnya biosecurity, pentingnya kita ada kandang karantina ya, bagaimana kita mengobservasi ya, betul-betul melihat ternak itu betul-betul sehat atau tidak ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang penyebarannya cepat dan dia dampak ekonominya cukup besar ya. Karena seperti ini dia akan terganggu pertumbuhannya, kemudian juga dia tidak maksimal ya, tidak maksimal di dalam tujuan produksinya ya. Pertumbuhan badannya kalau seperti ini yang lepas sapi, pertumbuhan badannya jadi terganggu. Bahkan kalau kemudian sampai pada level parah itu dia bisa berujung kematian gitu. Kemudian untuk sedikit ini ya, untuk treatment seperti ini, beberapa referensi itu menjelaskan bahwa penyakit-penyakit seperti ini harus sabar ya dalam perawatannya. Ada banyak mungkin obat ya, tapi mungkin saya tidak sebutkan karena itu adalah mungkin ranah dokter hewan untuk menjelaskan. Cuman treatment yang kita lakukan ya itu ada pemberian obat gitu, ada yang injek, kemudian ada juga yang berupa semacam sampo gitu untuk kulitnya, dan juga ada berupa cairan yang nanti itu tekniknya dimandikan ke ternak atau bisa dilakukan dengan cara dipping. Jadi ternak itu dicelup gitu, dimandikan untuk membunuh agen-agen penyakit atau parasit yang ada di kulitnya. Kemudian waktunya yaitu setiap seminggu sekali atau
paling cepat minimal 5 hari sekali, dan itu butuh diulang minimal 3 kali gitu. Jadi perawatannya itu tidak bisa sekali treatment itu langsung sembuh. Jadi dia akan perlahan-perlahan untuk bisa kembali kepada tahap normal. Biasanya kalau kita mandikan dulu sebelum treatment itu kita berikan sampo dan kita kelupas itu keropeng-keropengnya sampai betul-betul bersih, baru kemudian nanti masuk ke treatment selanjutnya. Ya, untuk memastikan obatnya itu bisa meresap gitu dan membunuh parasitnya. Tanda kalau dia sudah sembuh, dia bagian-bagian yang sudah kulit yang rontok tadi, yang botak itu nanti tumbuh rambut yang baru. Baru kemudian bisa dikatakan ternak itu sembuh dari penyakit seperti ini, ya. Jadi artinya parasitnya sudah bebas. Dan ketika ternak sudah terkena, langkah pertama sebenarnya yang harus dilakukan adalah memisahkan. Ya, kalau kita mendeteksi mungkin di kandang teman-teman itu terdeteksi ada kambing yang terkena seperti ini, walaupun mungkin dia baru tahap yang awal ya, masih belum terlalu parah, yaitu sebaiknya langsung dipisah dari kawanan ya, dari populasi. Jadi dimasukkan di kandang karantina untuk kemudian ditreatment. Ada baiknya kemudian kita melakukan desinfeksi kandang secara rutin ya, untuk memastikan tidak ada parasit ya di kandang tersebut. Kita juga harus rutin melakukan tadi kalau bisa itu adalah dipping ya. Istilahnya mungkin belum populer ya, dipping ternak. Jadi mungkin secara periodik itu kita mandikan ternaknya. Kalau mungkin banyak itu pakai yang dipping yang mungkin di peternakan besar itu. Jadi ternaknya itu dilewatkan pada wadah mungkin yang besar ya, untuk memastikan semua kulitnya itu terkena cairan dipping itu yang tugasnya atau fungsinya untuk membunuh parasit. Ya begitu teman-teman, seputar penyakit ataupun kendala ya yang kita alami di Gonami Farm. Alhamdulillah hari ini kita masih melakukan treatment ya untuk menghilangkan penyakit ini, parasit ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang mungkin menemukan kasus yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.